di antara keutamaan tauhid adalah dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia membawa dosa yang banyak. Namun dengan catatan dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kita meneruskan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita masuk di bab yang kedua, yaitu babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Maka di bab yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Adapun bab yang pertama adalah tentang kewajiban seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya secara ringkas ya, kita membahas tentang judul yang dibawakan oleh penulis, yaitu penulis mengatakan babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Maka pembahasannya adalah secara umum bab ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kemudian di antara keutamaan tersebut adalah tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa yang banyak ya. Nah, kenapa di sini penulis menyebutkan salah satu keutamaan tauhid, tidak menyebutkan keutamaan yang lain, yaitu keutamaan bahwa dosa digugurkan oleh tauhid. Jadi penulis mengatakan bab keutamaan tauhid, dan keutamaan tauhid itu banyak ya, sangat banyak. Kemudian beliau menyebutkan secara khusus di antara keutamaan mentauhidkan Allah adalah dosa-dosa yang digugurkan ya. Ini kalau kita belajar balaghah, maka disebut istilah dzikrul am, dzikrul khas ba'dal am, dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Penyebutan umumnya adalah keutamaan tauhid, itu umum. Kemudian disebutkan oleh penulis keutamaan khususnya adalah yaitu tauhid menggugurkan dosa-dosa. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, kenapa di sini penulis menyebutkan satu keutamaan tauhid yaitu digugurkan dosa-dosa? Karena keutamaan tauhid yang lain itu dibangun di atas terhapusnya dosa. Seperti di antara keutamaan tauhid adalah dia masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Maka keutamaan ini kita dapatkan tatkala dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab ini penulis membawakan 5 dalil berupa Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah yang terdapat di surah Al-An'am ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka orang beriman seperti ini, yang mana mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dalam ayat ini, orang yang beriman lagi tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka keutamaannya apa? Keutamaannya adalah mereka mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman,
namun kezaliman di sini bukan makna secara umum, namun kezaliman maknanya adalah kesyirikan. Ini dibuktikan dengan penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa kezaliman di sini bukan maknanya adalah kezaliman secara umum, namun adalah kesyirikan. Ya, nanti kita jelaskan hadisnya kembali. Nah, intinya adalah ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mendapatkan rasa aman. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna atau faidah dari ayat ini adalah maksud dari kezaliman dalam konteks di ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Dari mana kita bawakan makna secara umum kepada makna secara khusus? Kan zalim itu maknanya umum, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kan ayatnya bizulmin dengan kezaliman. Ini makna umum. Zalim itu ada 3 secara umum. Pertama, zalim kepada diri sendiri, kemudian zalim kepada orang lain atau kepada makhluk, kemudian yang ketiga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zalim. Namun zalim di sini dibawakan kepada kezaliman kepada Allah. Apa maksudnya? Kesyirikan. Dari mana kita bisa maknai? Dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alal muslimin faqalu ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah qala laisa dzalika innama huwa syirku alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Nah, dari mana kita membawakan makna zalim dalam firman ini kepada kesyirikan? Dari asalnya maknanya umum kepada khusus. Ini sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka hal tersebut terasa berat oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Kan Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat memahami ayat ini secara zahir. Maksud dari kezaliman adalah kezaliman secara umum. Sehingga tidak mungkin bagi para sahabat mereka tidak sehingga para sahabat merasa sulit untuk menghindari kezaliman apapun. Sehingga apa? Para sahabat merasa sulit untuk menghindari dari kezaliman apapun karena mereka memaknai ayat ini secara zahir. Sehingga mereka terasa sulit untuk mendapatkan rasa aman dan juga petunjuk kalau seandainya kezaliman ini maknanya adalah kezaliman secara umum. Namun kata Rasulullah SAW, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Nah, jadi mereka para sahabat memahami konteks ayat ini adalah kezaliman secara umum, sehingga terasa berat bagi mereka karena mereka merasa menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian Rasul menjawab, bukan itu maksudnya, laisa dzalika, bukan itu maksudnya, bukan kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman makna yang umum, bukan seperti itu. Huwa syirku, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Kemudian kata Rasul, apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya ketika dia menasihati anaknya dalam Al-Quran? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kalau kita lihat di sini, para sahabat memahami ayat ini secara zahir, bahwa kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman secara umum, entah kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada makhluk yang lain, atau kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasa berat. Kenapa? Karena mereka merasa menzalimi diri mereka sendiri. Namun ternyata maksud dari kezaliman ini adalah
kata Rasulullah SAW adalah kesyirikan. Kemudian Rasul menjelaskan makna syirik dibawakan kepada zalim. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Luqman ketika Luqman menasihati anaknya, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka disinilah yang membuat para sahabat sangat anti atau menjauhi perbuatan syirik. Karena mereka ingin mendapatkan rasa aman, entah aman di dunia, terlebih aman di akhirat dengan tidak masuk ke dalam neraka dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benar-benar benci dan menjauhi segala perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian dalil yang kedua, jadi dalil yang pertama, seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan rasa aman. Terlebih yang kita harapkan adalah aman di akhirat, yaitu tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang keutamaan tauhid, ini hadis. Penulis membawakan hadis dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Dari sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya dan kalimatnya. Jadi Nabi Isa ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan Nabi Isa adalah kalimatnya. Apa maksudnya? Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun jadilah, tanpa ayah, ayah. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan melalui perantara ayah. Namun Nabi Isa, di antara keistimewaan beliau adalah Allah jadikan dengan kalimat kun jadilah, maka Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Kemudian dan kalimatnya, maksudnya adalah kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa dengan kun jadilah, yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya. Maksudnya bukan ruh dari Allah, maksudnya adalah serta ruh dari ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab, perhatikan di sini di sini Rasulullah mengatakan waruhum minhu, dan ruh darinya. Maka makna min di sini bukan min yang menunjukkan makna tab'id, menunjukkan makna sebagian. Yang kalau kita bawakan kepada makna litab'id, menunjukkan makna sebagian, maka terjemahnya adalah dan Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Itu bukan seperti itu maksudnya. Ruh atau ruh bagian dari Allah. Kalau kita maknai min di sini fungsinya adalah litab'id. Maka bukan di situ makna dari min di sini. Min di sini fungsinya adalah lil bayan, untuk menjelaskan. Maka maksudnya adalah Nabi Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukan ruh bagian dari Allah, bukan. Tetapi ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Nah, jadi bukan maknanya min di sini adalah litab'id, menunjukkan makna bagian. Yang kalau kita terjemahkan adalah Nabi Isa bagian ruh. Nabi Isa adalah ruh dari Allah, bukan dari bagian Allah, bukan. Namun ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Nah. Kemudian wal jannatu haq, dan surga adalah hak benar, wan naru haq, dan neraka adalah benar adanya. Maka ketika seseorang bersyahadat, ya, kemudian dia mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kemudian juga kalimatnya yang Allah
sampaikan kepada Maryam dan juga ruh dari ruh-ruh ciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meyakini adanya surga dan neraka, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Maka di hadis ini tentang keutamaan tauhid adalah di akhir hadis, yaitu Rasul mengatakan Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makna hadis bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Nah, maka ada dua pendapat tentang perkataan Nabi, maka dia masuk surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Maka maksudnya adalah dua kemungkinan. Pendapat yang pertama yaitu dua kemungkinan. Dia langsung masuk surga atau dia singgah dulu ke neraka kemudian pasti masuk surga. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriktikad sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, kemudian adanya neraka, adanya surga, dia meyakini yang demikian, maka pasti dia masuk surga. Entah langsung masuk surga atau singgah dulu ke neraka, namun pasti masuk surga. Tergantung bagaimana amalnya. Tergantung bagaimana amalnya. Nah, bisa jadi ketika seseorang itu banyak melakukan dosa, selain syirik ya, dia melakukan dosa macam-macam. Maka bisa enggak dia langsung masuk surga? Bisa. Kenapa? Karena kalau dosa selain syirik, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin, Allah masukkan langsung ke dalam surga. Kalau Allah ingin pun juga bisa dimasukkan ke dalam neraka dulu namun tidak kekal karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, kemudian makna yang kedua dari perkataan Rasul berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Maka maksudnya adalah dia masuk surga namun kedudukannya di surga tergantung amalannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat, ya, tidak dengan satu tingkatan. Maka tingkatan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jadi perhatikan sabda Rasul mengatakan ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga tergantung amal perbuatannya atau bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Maka makna yang pertama adalah dia pasti masuk surga. Entah masuk surganya langsung atau dia singgah dulu ke neraka wal'iyadzubillah, namun pasti akhirnya masuk surga bagaimanapun kondisi amal perbuatan dia. Kemudian makna yang kedua, dia masuk surga namun di surganya dia bertingkat-tingkat tergantung amal perbuatannya. Nah, kenapa demikian? Karena surga memiliki tingkatan, tidak dengan satu tingkatan. Maka tentu berbeda orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi dosa-dosa yang lain dengan orang yang mentauhidkan Allah namun dia melakukan dosa yang lain. Tentu beda juga surganya. Dan dalil bahwa surga itu bertingkat-tingkat, tidak dengan satu tingkatan, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat atau tingkatan yang Allah siapkan untuk para mujahidin fi sabilillah. Jarak antara dua derajat, dua tingkatan tadi sebagaimana antara langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa luasnya surga, melebihi luasnya langit dan bumi. Jika kalian, nah kata Rasul, karena surga itu banyak memiliki tingkatan, maka Rasul mengatakan dan menyuruh kita, jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy Allah,
dan dari surga tersebutlah mengalir sungai-sungai surga. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bertingkat-tingkat bagi para mujahidin fisabilillah dan juga menyiapkan surga bertingkat-tingkat bagi selain mujahidin fisabilillah. Maka intinya adalah seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala namun tingkatnya berbeda-beda. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pun ketika di surga maka tingkatannya beda-beda, tergantung bagaimana amal dia, tergantung bagaimana amalan dia. Jadi intinya adalah dalil yang kedua ini, maka keutamaan tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya. Entah langsung masuk surga, tentu inilah yang paling kita harapkan, kemudian ataupun waliyadzubillah singgah dulu ke neraka untuk dibersihkan dosanya, kemudian pasti dia masuk surga. Kemudian dalil yang ketiga tentang keutamaan tauhid, ini juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Itban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi pendalilan hadis ini yaitu menyebutkan keutamaan orang yang mengucapkan kalimat tauhid namun dengan ikhlas dari hatinya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia diharamkan neraka untuknya. Nah, hadis yang ketiga ini atau dalil yang ketiga ini adalah kelaziman dari hadis yang kedua, dari dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah dia masuk surga, maka kelazimannya apa? Dia tidak masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, hadis ini ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala atau dalam arti yang lain tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun maka jadi seandainya ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kemudian dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan namun ternyata dia melakukan sebagian dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia meninggal sebelum bertaubat. Jadi gambarannya adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari hatinya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melakukan sebagian dosa. Kemudian meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia melakukan dosa besar. Maka yang pertama, jika Allah berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosanya sehingga dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah tidak melakukan dosa kesyirikan. Ya, walaupun demikian tetap kita wajib menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, jika Allah menghendaki, maka orang yang mentauhidkan Allah seperti ini, namun dia melakukan dosa-dosa yang banyak maka ketika Allah inginkan dan kehendaki, maka dia dibersihkan dulu dosanya sehingga masuk ke dalam neraka, namun pasti ujung-ujungnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi yang pertama ketika dia melakukan kemaksiatan namun dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah kehendaki langsung masuk surga, maka orang ini dinamakan dengan at-tahrimul mutlaq,
yaitu pengharaman dari neraka secara mutlak. Dia langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah kehendaki dia dibersihkan dulu dosanya di dalam neraka, maka orang yang seperti ini mendapatkan mutlaqut tahrim, yaitu pengharaman dari kekal di neraka. Dia memang masuk neraka, namun tidak kekal di dalamnya karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang menyelamatkan bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, namun juga harus memenuhi syaratnya, yaitu diantaranya adalah tatkala mengucapkannya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini mengucapkan kalimat tauhid, tetapi Allah katakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik berada di dasar neraka yang paling dalam. Padahal mereka apa? Mengucapkan kalimat tauhid. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun ternyata tidak ikhlas dari hati mereka. Mereka tetap kufur dan tidak beriman kepada Allah di dalam hati mereka, sekalipun mereka mengucapkan kalimat tauhid. Maka tidak bermanfaat hanya sekedar mengucapkan saja. Maka wajib harus memenuhi syaratnya, di antaranya adalah dia harus ikhlas mengucapkannya dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat tentang keutamaan tauhid, yaitu hadis ya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kunyah ya, jadi banyak para sahabat itu masyhurnya dengan kunyah. Ya, seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Qala qul ya Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim mensahihkannya. Kemudian dalil yang keempat tentang keutamaan tauhid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu," kata Nabiullah Musa. Jadi sekelas nabi pun tetap meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah agar minta ditambahkan adalah agar Rasul minta ditambahkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, katakanlah, berdoalah, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Apalagi kita yang sedikit sekali bisi ilmu ya. Maka seharusnya kita memperbanyak doa yang demikian agar senantiasa kita bisa duduk dalam bermajlis, sehingga apa? Sehingga kita memiliki ilmu yang banyak. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Musa pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alimni syai'an," ajarkan kepadaku, berilah aku ilmu yang ilmu tersebut aku gunakan untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa," ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan itu." Semua hambamu juga mengucapkan yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku," kata Allah,
dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lain, di sisi lain timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan tersebut. Jadi intinya dalam hadis ini adalah Nabi Musa minta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kalimat yang mana beliau gunakan dalam rangka berzikir dan berdoa. Maka yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, semua orang juga mengucapkan yang demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwa keutamaan la ilaha illallah itu luar biasa. Yaitu apa? Seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi lain timbangan, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan tersebut. Maka ini keutamaan tauhid yang berikutnya, yaitu seandainya ada dosa seberat langit dan bumi lalu ditimbang dibandingkan dengan la ilaha illallah, maka masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah jika seandainya ada dosa seberat langit dan bumi lalu ditimbang ya kemudian dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka masih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini memang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hadis ini tidak lemah, yaitu bisa hasan atau sahih li ghairihi. Namun para ikhwah sekalian, hadis ini adalah hadis yang hasan. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah sahih. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang semakna dengan hadis ini sehingga menguatkan hadis ini minimal naik ke derajat hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Di antara hadis pendukung atau penguat dari hadis yang kita bacakan tadi adalah sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah dia yang pertama, dia adalah sangat memberatkan timbangan, sangat memberatkan timbangan. Kemudian yang kedua, seandainya ada dosa yang sangat berat ya, bisa seberat langit dan bumi, kemudian diletakkan kalimat tauhid, maka lebih berat kalimat tauhid. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, di antara faidah hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwa di sini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diingatkan akan keagungan kalimat tauhid. Jadi di sini Nabiullah Musa alaihissalam minta diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keagungan kalimat tauhid, yaitu kalau seandainya kalimat tauhid di satu timbangan, kemudian timbangan yang lain adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, maka lebih berat kalimat tauhid tersebut. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, di hadis ini juga menunjukkan bahwasanya langit memiliki 7 tingkatan. Langit memiliki 7 tingkatan. Adapun bumi, maka juga sebagaimana yang Rasul katakan juga memiliki 7 lapis 7 lapis atau 7 tingkatan. Dan di antara dalil bahwasanya bumi juga memiliki 7 tingkatan. Sebentar.
adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil satu kilan tanah dengan cara yang zalim. Misal ada orang yang mengakat atau apa bahasa zaman sekarang, mengaku punya tanah tapi bukan tanah dia, ya. Atau merebut tanah orang, sekalipun dengan satu kilan saja dengan cara yang zalim, maka orang tersebut akan ditimpakan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bumi pun juga memiliki 7 lapisan sebagaimana langit. Dalil yang kelima tentang keutamaan tauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi Rasul mengatakan Allah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, itu menunjukkan dosanya banyak, dan itu juga menunjukkan bisa dosa besar. Sepenuh bumi kan berarti banyak, ya, maka bisa menunjukkan makna banyak, dosanya banyak, dan juga bisa menunjukkan dosa besar. Jadi ulun-ulang, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maknanya bisa dosa yang banyak atau dosa yang besar, dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka jawabannya adalah la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini menunjukkan keutamaan tauhid adalah tatkala seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekalipun dia datang menghadap Allah dengan kematiannya, ternyata membawa dosa sepenuh bumi, maka keutamaan tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala pun juga membawakan keampunan dengan sepenuh bumi pula. Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang yang bertauhid dan selamat dari kesyirikan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun sepenuh bumi ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu menggugurkan dosa yang banyak. Nah, para ikhwas sekalian, bab ini yaitu bab tentang keutamaan tauhid, di sini secara khusus menjelaskan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara luasnya rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebelum nyawa seseorang berada di tenggorokan. Malam yugorgir, selama ruhnya belum berada di tenggorokan. Maka selama itu dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun dosa yang dia lakukan. Kemudian di antara hal yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ternyata dihapuskannya dosa itu bukan hanya dengan taubat saja. Sebagaimana yang kita sangka, ternyata ada pintu-pintu yang lain yang menyebabkan dosa kita terhapuskan. Di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah dengan mengiringi keburukan dengan
kebaikan. Maka kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, maka di hadis ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan tauhid adalah dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia membawa dosa yang banyak. Namun dengan catatan dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil untuk membantah orang-orang Khawarij yang mana di antara keyakinan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Apa? Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dalam hadis ini selama dia mentauhidkan Allah, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosanya sepenuh bumi, maka Allah akan membawakan ampunan sepenuh bumi pula. Allah masih bisa mengampuni. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Misal ada orang yang berzina, itu dosa besar, lalu dia katakan itu kafir. Padahal di hadis ini kan zina bukan perbuatan kesyirikan, ya. Sekalipun misalnya ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia pernah berzina, kemudian meninggal sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dengan tauhid yang dia lakukan. Nah, kemudian kita di penghujung dari bab ini, yaitu kandungan dari bab ini cukup banyak, ya, ada sekitar 20 ya. Ulun bacakan secara ringkas saja. Kandungan yang pertama adalah sa'atu fadlillah. Bab ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menunjukkan demikian? Yaitu tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak membuka pintu ampunan. Di antaranya adalah seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua, kathratu thawabit tauhid indallah. Besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masukkan ke dalam surga, ya, menghindarkan dari siksa api neraka dan seterusnya. Kemudian kandungan yang ketiga, takfiruhu ma'adzalika dzunub. Dan tauhid juga dapat menghapuskan dosa. Selain memasukkan ke dalam surga, menghindarkan dari siksa api neraka, kemudian tauhid juga menghapuskan dosa sekalipun dosa sepenuh bumi. Entah dosa besar atau dosa yang banyak. Kemudian yang keempat, kandungan yang keempat, tafsirul ayatil lati fi suratil an'am, yaitu penjelasan tentang ayat yang ada di surah Al-An'am tentang keutamaan tauhid, yaitu dia mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kelima yaitu ta'ammulul khamsil lawati fi hadits Ubadah. Merenungkan kelima masalah yang ada di dalam hadis Ubadah. Apa 5 masalah tersebut? Yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 1 permasalahan. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, 2 permasalahan. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, 3 permasalahan. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum minhu. Kemudian yang keempat, wal jannatu haq wan naru haq. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Jadi ulun ulang. Kandungan yang kelima yaitu memperhatikan atau merenungkan kelima masalah yang ada di dalam hadis Ubadah, yaitu tatkala seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan juga ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini adanya surga dan neraka,
maka Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Kemudian kandungan yang keenam, ini tanggung mana dipagat oleh habis akan gini. Makanya jangan heran kalau belajar kitab tauhid ini lawas benar karena menuntung akan tunah. Kadang kalau kita putus kadang menuntung ya rasa tanggung. Jadi kita selesaikan dulu. Kemudian kandungan yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kata penulis, kandungan yang keenam dalam bab ini adalah jika engkau mengumpulkan antara hadis Ubadah dan hadis Itban dan hadis setelahnya, maka akan jelas bagi engkau pengertian kalimat la ilaha illallah dan juga kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Perhatikan yang keenam ini, yaitu kan hadis Itban, hadis yang hadis Itban dalil yang ketiga ya. Ya, dalil yang ketiga yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mana dia mengucapkannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah syaratnya apa? Dia mengucapkannya ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketujuh, ini secara ringkas. Yang ketujuh, at-tanbih li syaratil ladzi fi hadits Itban, yaitu perlu diperhatikan syarat yang disebutkan dalam hadis Itban, yaitu apa? Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian kandungan yang kedelapan, kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi pun diingatkan akan keistimewaan la ilaha illallah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Keutamaannya adalah yaitu kalimat tauhid lebih berat dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi beserta isi-isinya. Kemudian kandungan yang ke-9, at-tanbih sampai 20 bayangannya ke-9. At-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Kandungan yang ke-9, penjelasan bahwa kalimat la ilaha illallah berat timbangannya mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut namun ternyata ringan timbangannya di hari kiamat. Perhatikan kata penulis ini menarik. Kata beliau, kandungan bab ini yang ke-9 adalah menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah itu berat di timbangan, mengungguli beratnya timbangan seluruh makhluk. Namun sekalipun banyak orang mengucapkannya, ternyata amal si pengucap ini ringan timbangannya di hari kiamat. Kenapa demikian? Jadi yang bermasalah bukan kalimatnya, namun orang yang mengucapkannya. Jadi penulis mengatakan, ulun-ulang, bab ini menjelaskan bahwa kalimat tauhid itu berat timbangannya, mengungguli beratnya timbangan seluruh makhluk. Namun ketika di hari kiamat, orang yang mengucapkannya malah ringan timbangannya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka hanya sekedar mengucapkannya saja, tidak melengkapi dengan syarat-syaratnya. Atau malah mereka mengerjakan hal-hal yang menafikan tauhid tersebut. Mereka memang mengucapkan, tapi tidak belajar tauhid, tidak paham tauhid, akhirnya terjerumus ke dalam praktik kesyirikan. Sehingga kalimat tauhidnya tidak bermakna sama sekali. Nah, ini sangat menarik dari penjelasan dari penulis. Kemudian permasalahan yang ke-10 atau kandungan yang ke-10, an-nassu ala annal aradin sab'un kas-samawat. Penjelasan bahwasanya bumi memiliki 7 lapis seperti halnya langit.
Ini juga dibuktikan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil satu kilan tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan menimpakannya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Nah, dengan 7 lapis bumi itu menunjukkan bumi juga memiliki 7 lapisan. Kemudian kandungan yang ke-11, anna lahunna ummaron, bahwa langit dan bumi itu ada penghuninya. Kalau bumi adalah manusia, kalau penghuni langit adalah para malaikat. Kemudian kandungan yang ke-12, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam dalil-dalil tadi adalah satu, itsbatul wajhi lillah Subhanahu wa taala, menetapkan Allah memiliki wajah. Kan tadi ada hadisnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka kandungan hadis tadi adalah kita wajib menetapkan Allah memiliki wajah. Bukankah nikmat yang paling tinggi dalam hadis ketika di surga apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Asy'ari yang mana beliau dan para pengikutnya sebelum rujuk ya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari beliau rujuk dengan pendapat yang sebelumnya beliau mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan apa adanya. Misal Allah memiliki wajah, namun kita tetapkan laisa kamitslihi syai'un, wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki wajah yang hakiki namun berbeda dengan makhluk. Sebagaimana kita punya pendengaran. Kita mendengar enggak? Mendengar. Allah mendengar enggak? Mendengar. Apakah kita nafikan pendengaran Allah karena kita mendengar? Maka jawabannya tidak. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Contoh, Allah punya zat enggak? Punya. Zat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya zat enggak? Ya ini zat kita bercungkungan. Apakah kita nafikan zatnya Allah karena sama kita memiliki zat? Maka jawabannya tidak. Kita katakan zatnya Allah berbeda dengan zat manusia. Sebagaimana Allah punya wajah namun berbeda dengan manusia, hanya nama yang sama namun hakikat berbeda. Nah, kalau kelompok yang lain karena mereka ingin menghindari menyamakan dengan makhluk, maka wajah dirubah maknanya, ditakwil kepada makna yang lain. Wajah dirubah dengan kemuliaan. Maka di hari kiamat kita memandang kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah ya? Maksudnya dirubah kepada makna yang lain. Jadi para ikhwas sekalian, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Namun kita tetapkan wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian kandungan yang ke-12 yaitu yang ke-13 afwan. Annaka idza arafta hadits Anas arafta anna qawlahu fi hadits Itban fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan. Kata penulis, kandungan yang ke-13 adalah jika engkau memahami hadis Anas, maka engkau akan mengetahui bahwa sabda Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis Itban, yaitu hadis Rasul, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas karena wajah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan saja. Jadi maksudnya adalah orang yang Allah haramkan masuk ke dalam neraka, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan hanya wajah Allah. Maksudnya apa? Dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja itu tidak bermanfaat kalau seandainya dia
melakukan kesyirikan. Contohnya siapa? Orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka menampakkan tauhid, menampakkan keimanan, namun mereka tetap kufur di dalam hatinya. Maka kalau hanya sekadar lisan saja tanpa mengikhlaskan karena Allah, tanpa menjauhkan dari kesyirikan, maka tidak bermanfaat. Kemudian kandungan yang ke-14 yaitu ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin abdaillah wa rasulaihi, yaitu merenungkan, mengumpulkan antara keadaan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan, ini ada perkataan yang menarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kata penulis, kandungan yang ke-14 adalah merenungkan terkumpulnya antara keadaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang dua-duanya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yaitu kata beliau, di hadis ini terkumpulkan antara dua keadaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dua-duanya adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah dan Rasul Allah. Maka Nabi Isa sama dengan Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian yang kedua adalah dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Maka sebagaimana Nabi Muhammad, maka begitu pula Nabi Isa. Maka tidak boleh Nabi Isa diangkat derajatnya seperti itu Tuhan, dan seterusnya. Kemudian kandungan yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah, yaitu mengetahui keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah? Allah ciptakan dengan ucapan kun, jadilah, maka jadi Nabi Isa tanpa seorang ayah. Ini istimewa, berbeda dengan Rasulullah SAW. Allah ciptakan dengan perantara ayah. Kemudian, nah terkadang ini satu keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak memiliki ayah, sehingga diyakini oleh orang Nasrani ayahnya adalah Tuhan. Padahal ada Nabi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tapi kita tidak mengatakan dia Tuhan. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Lebih karena beliau tercipta tanpa perantara ayah dan ibu. Namun kenapa mereka tidak menyembah Nabi Adam? Cuma Nabi Isa saja. Padahal kalau kita lihat, ya bisa kita katakan lebih hebat Nabi Adam dari sisi penciptaan, tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian berikutnya yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruham minhu, mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukan maknanya ruh Allah, bukan. Kalau ruh Allah berarti kan ruh bagian dari Allah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Nabi Isa adalah ruh dari ruh yang Allah ciptakan. Kemudian kandungan yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Hadis bab ini menjelaskan tentang mengetahui keistimewaan beriman kepada kebenaran surga dan neraka. Mengetahui keistimewaan iman kepada adanya surga dan neraka. Kemudian yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal, memahami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam betapapun amal yang telah dia kerjakan. Kan ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini Nabi Isa dengan sebenarnya, kemudian meyakini ada surga dan neraka, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang telah dia kerjakan. Maksudnya apa tadi? Maksudnya bagaimanapun amal yang dia kerjakan, sedikitkah, banyakkah, atau dosa yang banyak yang dia lakukan, maka dia pasti masuk surga. Dalam artian langsung masuk surga, atau dibersihkan dulu dosanya di neraka waliyadzubillah, namun pasti masuk surga. Atau makna yang kedua adalah tatkala dia masuk surga, maka tingkatannya berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi amalnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa
walaupun kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kita juga harus menjauhkan diri kita dari maksiat yang lain untuk mendapatkan derajat surga yang paling tinggi dan masuk surga langsung. Kita harapkan demikian. Kemudian kandungan yang ke-19, ini sebelum terakhir, yaitu ma'rifatu annal mizana lahu kifatan. Mengetahui bahwa timbangan di hari kiamat itu mempunyai dua daun atau dua neraca ya. Memiliki dua daun atau dua neraca. Wajib kita imani demikian. Namun jangan kita bayangkan bagaimana apa terbuat dari apa, itu enggak perlu ya. Jadi ada sebuah cerita yang ulun lupa di kitabnya tentang pertanyaan yang kita sampaikan kepada guru kita. Maka pilihlah pertanyaan yang terjadi, pilihlah pertanyaan yang penting. Ada seorang pejabat ya, yang dia bertanya kepada seorang ulama. Dia menanyakan, apakah mizan itu terbuat dari emaskah, perakkah? Kan tidak dijelaskan oleh hadis. Kewajiban kita apa? Bagaimana memperberat amal soleh di timbangan tersebut. Ini menakuni apa? Timbangannya terbuat dari emaskah, perakkah? Apa jawaban dari ulama tadi? Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat. Seharusnya seseorang itu menanyakan amalan apa yang membuat saya berat nanti timbangan di hari kiamat. Bukan menanyakan dari apa-apanya, enggak. Karena hadis tidak menjelaskan demikian. Ya. Maka ulama tadi menjawab, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kandungan yang ke-20 adalah ma'rifatu dzikril wajhi, mengetahui kebenaran adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah yang hakiki. Tentu wajah Allah berbeda dengan makhluk, kita tidak berubah dengan makna yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung di bab yang ketiga, yaitu dengan judul man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang menerapkan tauhid, maka niscaya dia masuk surga tanpa hisab. Nanti kita sebutkan syarat-syarat dari kalimat tauhid, sehingga kita tidak sekedar hanya mengucapkannya saja. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya ulun minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.